Nama aku Juju, gimana kabar kalian? Bosen? Atau kalian seneng nikmatin stay at home kalian? Gimana? Apa? Oh, kalian kangen? Iya, aku kangen. Kangen ibadah bareng, kangen PAW bareng, kangen kontak bareng, kangen kumpul bareng deh pokoknya. Jadi hari ini podcastnya kita bakal bahas tentang aku suka, otoritas nggak suka. Nah, kita bakal bahas cara kita menyelesaikan masalah ini. Dan podcast hari ini kita bareng Kak VJ dan Kak Kenny. Dan juga ada special guest-nya loh, yaitu Kak Patrick Jonata. Jadi kalian harus nonton podcastnya dari awal sampai akhir, gak boleh di skip. Oke? No skip, dilarang, supaya kalian bisa dapat berkat yang gak terskip juga. Oke? Nah, sebelum dengerin podcast, kita bakal PAW dulu. Jadi siapin hati kalian and enjoy the presence of God. Oke guys, happy Sunday. Aku mau ngajak kita semua buat kita semakin masuk lagi, siapin hati kita, semakin fokus ke PAW kita ini dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapin hati kalian supaya kalian bisa muja menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Karena seperti yang kita tahu, Tuhan kita itu Tuhan yang baik, gak pernah meninggalkan kita dan selalu ada buat kita. When the music fades, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe, longing just to breathe, something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back
heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berikan kami waktu Tuhan untuk kami bisa muji menyembah nama-Mu Tuhan, dengarkan firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk semakin fokus lagi Tuhan, karena sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, urapi dia dari kepala hingga kakinya Tuhan, semuanya Tuhan, apapun yang ia katakan Tuhan, supaya berasal dari Engkau Tuhan. Dan sertai kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, siapkan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami terfokus kepada Engkau Tuhan, dan kami bisa benar-benar mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan bisa kami aplikasikan dalam hidup kami, keseharian kami Tuhan. Dan berkati agar dengan firman hari ini kami bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan menjadi anak yang semakin Engkau inginkan Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Hello guys, welcome back to Impactors Podcast. Love God and impact others. Bringing it Oke. Hari ini teman-teman kita akan sedikit berbeda. Hari ini Kak Vijay sendirian, tapi Kak Vijay sudah bawa temannya Kak Vijay, yaitu ada Kak Patrick Jonathan. Woi, bisa say hi tuh Kak. Halo. Kak Patrick. Halo. Gimana? Ini Koko yang banyak fans ceweknya, teman-teman. Jadi Bohong. bagaimana kabarmu, Trik? Bagaimana kabarmu? Baik.
Udah lama loh. Lagi Aku di... tahu tentang podcast pengen ikut. Pertama kali akhirnya. Oke, siap. Siap. Hari ini kok Kak Patrick bakal banyak cerita, banyak bahas tentang tetap dalam serial kita otoritas ya kan. Dan hari ini kita akan bahas di mana seringkali kita itu crash sama otoritas karena kita suka, kita kepengen, kita menyukai, tapi otoritas itu nggak ngasih izin, otoritas itu nggak suka. Nah, gimana caranya kita bisa solve the problem? Nah, Kak Patrick ini kebetulan punya banyak banget pengalaman, bener nggak ya Kak Patrick ya? Kalau Ya. tadi kita sebelum mulai ini kita sedang ngobrol-ngobrol, Betul lah, betul, boleh. Kak Patrick sudah menyiapkan banyak cerita ya kan? Gimana? Mungkin kita start dari ayat dulu aja ya Kak Patrick ya. Boleh. Kita hari ini ayatnya diberkati oleh Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang Oke, lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oke, mantap. Wah, ini Waktu baca ini aku bayangin VJ ini. Kadang kalau ngomong selalu lemah lembut gitu, bikin adem ayem hati itu. Jadi selalu bahagia. Lo serius ini. oh gitu ya. Iya. Tapi Kovici juga pernah marah lah ya kan. Perkataan yang pedas pasti pernah juga. Iya, jarang kok tapi. Cara. Aduh. Gimana? Trik, kamu pernah nggak sih, Trik? By the way, ini kan ayat ini kan bener-bener ada relasinya ya. Gimana caranya kita itu ngerespon orang tua kita sebenarnya gimana? Pernah nggak sih kamu crash sama otoritas itu, pernah nggak? Kamu suka Pernah. something tapi otoritasmu nggak ngasih izin gitu. Apa? Contohnya apa sih? Jadi Atau dulu, mungkin waktu SD, Kak Patrick sih sukanya main basket sih dulu. Suka olahraga, terus itu tiap hari di sekolah tuh sampai berkeringat terus sampai gurunya marahin, bilangnya masa istirahat udah kayak mandi keringat ini gimana toh. Tapi ya gimana, memang suka goyang, nggak suka duduk mendengarkan guru, membosankan guru tuh. Nah, pas waktu itu ada kelas 5 atau kelas 4 kalau nggak salah, ditawarin mau nggak ikut tim basketnya sekolah. Nah, udah Kak Patrick sih, wah seneng dong, dianggap penting, dianggap hebat, pulang. Ngomong sama papa mama, bilang papa mama, nggak boleh, karena bilangnya nanti kadang lomba itu hari Minggu, kalau hari Minggu lomba berarti nggak ke gereja, jadi nggak baik. Terus habis itu suka kalau lomba nanti nggak ikut pelajaran. Ya apa nilai jelek nanti jadi apa bilangnya tukang lempar koran. Ya Kak Patrick juga nggak mau jadi tukang lempar koran ya. Tapi ya udahlah, akhirnya Kak Patrick ngalah karena Kak Patrick mikir ya kalau kayak gitu ya mungkin mending ngikutin orang tua, karena orang tua kan sudah lebih tua. Mungkin dulu sudah pernah mengalami ngelempar koran, jadi tahu susahnya ngelempar koran. Jadi akhirnya ya udah Kak Patrick ngalah, dan ya kadang menyesal sih karena ketemu teman-teman sekarang, apalagi kan sekolah di luar gitu, ketemu teman-teman yang atlet, terus kayak mikir ya mungkin dulu aku bisa jadi atlet, tapi ya bersyukur aja sekarang gara-gara mendengarkan di sekolah bisa sekolah dengan baik, bahkan dapat kerjaan sebagai tutor. Oh, tutor gimana? Tutor kayak ya kalau di sini guru les, tapi rasanya kurang keren guru les, tapi kalau oh gitu ya. Oke. Terus. Ya di sekolah itu jadi tutor untuk pelajaran statistik sama akuntansi. Jadi ya. Keren banget ya. Boleh lah, boleh. Oke. Dulu waktu pertama kali misalnya waktu kamu ngomong wah Kak boleh gitu itu sama orang tua gitu, perasaanmu gimana sih? Ya apa tuh dibilang nggak boleh, akan ngerasa ya namanya anak kecil ya. Kan merasa, wah aku ini loh yang paling pinter, aku ya memang pinter loh main basket. Masa papa mamaku dewek gak percaya, aku ini bisa nanti one day masuk NBA. Ya tapi ya. Gitu ya.
Terus kadang ngeliat NBA, kok gak ada orang Asia nih. sadar diri juga lah. Maksudnya motivasi tapi juga sadar diri. Aku ini orang Asia, jadi memang mungkin gak cocok untuk NBA. Cocoknya untuk ngitung. Tergantung itu. Karena orang Asia itu teliti ya. Kalau misalnya NBA itu perlu fisik yang kuat ya. Iya, oke. Terus waktu kamu nolak gitu, ya udah perasaanmu ya kecewa gitu aja. Orang tua juga, apakah kamu sempat ngamuk sama orang tua, ngambek atau gimana? Aku sih nggak tipe yang suka ngambek. Orangnya rada nerimo anake. Jadi ya nek disakiti, ya apa ya sudah lah wis, daripada konflik ya mending ngalah. Dan nanti aku bantah atau apa dihukum kan lebih gak enak, wis mending kalah ae. Tetep olahraga seneng-seneng, seriusin sekolah dikit. Ya boleh lah. Okay. Tapi sekarang sudah ini ya, apa namanya, akhirnya ya jadi tutor itu ya, dapat benefit yang banyak gitu ya. Udah berdamai dengan diri sendiri lah. Oke. Kalau masalah yang lain tentang major, tentang hobi, tadi kan hobi ya, sorry, kayak masalah cinta atau masalah kerjaan gitu, pernah nggak nge-crash sama orang tua? Terus nge-crash atau tentang cinta? Ya, masalah apa? Pernah lah, dikit, nggak terlalu. Dari dulu sih Pak Mama ngajarin, kalau mau pacaran itu siap-siap untuk nikah, nggak boleh cuma pacar-pacaran. Jadi mindsetnya sudah kayak gitu. Tapi ya namanya anak muda lah, masa gak pernah jatuh cinta. Covid pasti pernah toh. Jadi ya Pak tuh sempet lah jatuh cinta, terus ya namanya anak ya mikirnya pakai hati, nggak pakai otak. Jadi ya sudah dilakukan. No, terus wah ya apa iki, sudah jatuh cinta ya sudah. Tapi ya belajar lah dari sana. Apa sih penyebab? Kalau misalnya kan aku tadi kan kita ngobrol juga sempat kita sempat ingat ada temannya kita juga yang sempat nge-crash sama orang tua dan sampai keluar dari rumah juga ya kan, which is itu kita juga concern sama kehidupannya dia gitu, dan ya thank God hari ini dia sudah pulih lah ya. Cuma kalau misalnya kita ngelihat dari gitu, apa sih kok yang jadi penyebab kenapa kok kita itu bisa crash sama orang tua? Kenapa kok orang tua tiba-tiba minta kita untuk ya tanya-tanya hal yang kayak tadi yang kita bahas itu, kenapa kok mereka nggak suka, kenapa kok mereka ngejar kita untuk melakukan hal yang lain gitu? Apa menurut Kak Kenny, Kak Patrick gimana? Kak Kenny? Kadang crash itu karena sudut pandangnya itu beda. Kayak kita sebagai mungkin yang anak muda, kita ngerasa oh ya sekarang itu the best time, nggak usah mikir masa depan lah, masa depan ya nanti, ya aku nanti tambah tua ya gak apa-apa. Tapi kan orang tua tuh mikir, kalau misalnya anakku dibiarno kayak gini 5 tahun ke depan gimana? Kayak tadi aku bilang, kalau aku nggak seriusin sekolah, terus cuma ya bisa main basket tapi nggak piro jago, ya berarti suatu hari jadi ngelempar koran. Ngelempar koran ya orang tua pun nggak mau, kan orang tua mau yang terbaik untuk kita gitu. Masa kalian juga di rumah juga mau jadi pelempar koran ya nggak? Tapi by the way sekarang nggak ada pelempar koran sih Kak Patrick. Ya, sekarang sudah pakai sosial media. Betul. Ya, berarti nanti orang tua zaman now berubah. Nanti ngomongnya jadi apa gitu. Oke. Jadi banyak ini ya, kalau misalnya aku ngeliat kenapa kok kita crash sama orang tua, kenapa kok orang tua itu mungkin mengarahkan kita untuk hal yang lain, mungkin bisa jadi hari-hari itu kita lagi berpikir pendek gitu ya, Kak Patrick. Betul. Kurang menguasai apa yang kita sukai, dan kita kurang berpikir panjang, kita ngelihat riset, tanya orang-orang yang sukses dalam bidangnya seperti itu, kadang-kala kita nggak melakukan hal itu gitu. Tapi justru kalau misalnya orang tua nggak setuju, itu bukan berarti orang tua, kalau menurut kita berdua juga, bukan berarti orang tua 100% nggak suka dan nggak mau. Cuma orang tua juga ingin kita itu, kalau kamu suka sesuatu ya ayo kamu seriuson di situ, kamu cari tahu apa yang bagus, apa yang buruk, apa yang kejadian yang paling worst case, apa yang happen kalau kamu di situ, kamu pertimbangkan dengan baik-baik, kamu kuasai, lalu kamu ngomong sama orang tuamu. Karena orang tuamu itu sayang sama kamu, sayang sama kita semua.
gak mungkin kasih yang jelek gitu kan ya, bener kan ya. Nah, itu yang perlu banget untuk anak zaman sekarang untuk ya harus tahu gitu kan ya. Kak Patrick baru ingat, Terus mungkin ternyata pernah clash sama orang tua. Jadi dulu waktu SMP, Kak Patrick suka main game. Jadi dari SD suka main game sih. Tapi waktu SMP ini di saat-saat apa ya? Mencari jati diri. Terus kayak kalau nah ini biasa-biasa. ini yang banyak anak-anak concern Kak Patrick. Boleh lanjut. Terus gimana? Ya kalau di sekolah Pengen jadi gamer, pengen jadi YouTuber, apa? Ya, Benar. zaman itu belum ada YouTuber lah. Maksudnya zaman itu udah ada YouTube belum ya? Mungkin masih ada tapi masih baru. Jadi itu belum terlalu besar, belum ada kata YouTuber. Gamer itu ya ada lah, segelintir orang jadi gamer. Tapi Kak Patrick waktu ngerasa aku tiap hari bisa main 5 jam. Terus menangan. Kenapa kok gak boleh main game aja? Ini pelajaran sekolah membosankan. Ya mending main game. Tapi ya waktu sempet cekcok. Terus mungkin ya orang tua juga nyadar lah. Waktu kalau cekcok terus kan di rumah juga gak enak. Jadi akhirnya kadang dibiarin. Jadi waktu pernah main panjang berapa ya? Mungkin setengah tahun tiap hari main 5 jam lah minimal main game. Tapi setelah itu ya Kak Patrick pun menyadarin ternyata gak sejago itu, nggak naik-naik rankingnya. Jadi ya sudah, akhirnya itu mimpi doang. Jadi kadang kita itu setelah melewati terus lebih tua lah. Jadi kita menyadari yang dulu orang tua kita omongin itu benar, kita yang sebetulnya salah, cuma ya ngotot. Kita yang salah tapi kita ngotot. Oke. Mungkin gini Kak Ken, mungkin ada tips ya kan, maksudnya pasti mungkin ceritanya setiap orang nggak mungkin, maksudnya belum tentu sama kayak kita ya kan, dalam artian mungkin apa ya, ada mungkin yang pakai passionnya akhirnya berhasil, sukses gitu kan ya. Siapa tahu ya kan, tapi ada juga yang mungkin kayak kita, akhirnya kita sadar, ya ini orang tua bukan yang terbaik. Oke. Nah, benar juga sih Kak Patrick ya. Tapi pertanyaanku sekarang yang kayak gini sih Kak Patrick, kan bisa jadi ada orang yang, kalau kita mungkin orang yang, kita tidak melakukan perlawanan, tapi kan juga bukan berarti kita nggak boleh berdiskusi gitu ya, bukan melawan ya. Kalau melawan kan salah, pasti salah. Kita berdiskusi dengan orang tua. Mungkin adakah tips yang baik, tips yang benar gitu? Kan nggak ada yang salah kalau kita berdiskusi sama orang tua, supaya kita juga pikiran kita semakin panjang, kita semakin ngerti apa hatinya orang tua, dan hatinya kita juga bisa terungkapkan. Nah, mungkin ada tips-tips gitu, Pak Patrick, mungkin dihubungkan dengan tadi kita bahas juga Amsal 15 ayat 1. Yang pertama sih menurutku ya, kalau misalnya passionmu sama kemauan orang tua berbeda, kalau bisa kamu lakuin dua-duanya. Jadi misalnya passionmu mau jadi atlet, orang tua mau kamu jadi dokter gitu, ya kamu dalemin dua-duanya sambil sekolah dokter, sambil jadi atlet. Jadi kamu belajar dua-duanya, terus akan ada waktu di mana kamu karena fokus juga di atlet, kamu bisa menang kejuaraan, dapetin uang, terus kamu bisa ngomong ke orang tua, lihatin, ternyata jadi atlet tuh bisa kayak gini, ternyata membuahkan sesuatu, jadi nggak harus cuma jadi dokter. Menurut Kak Patrick sih, orang tua itu kadang memaksakan sesuatu karena mau yang terbaik untuk anaknya, bukan mau menyakitin. Jadi kalau kamu bisa buktiin kalau ini hal yang terbaik untuk kamu, kayak ini benar sedang menghasilkan, orang tua biasanya akan mengalah. Jadi menurut Kak Patrick kayak gitu sih. Untuk at least tuh advice pertama. Yang kedua, yang ini yang tentang jawaban yang lemah lembut. Kita semua pasti pernah lah kadang berargumen sama orang, tapi kalau ada orang yang ngalah dan kayak ngomongnya tuh enak, nggak pakai kata-kata kasar, nggak bentak-bentak, ya pasti kita juga ngerasa ya wis lah, tenang aja gitu, nggak usah ngegas terus. Benar. Gak ada berhentinya. Suasananya jadi kondusif, ya kan, bisa damai, bisa diskusi. Karena seringkali gini teman-teman, kenapa kok kalian bisa crash dengan orang tua? Kadang bisa jadi orang tua kalian lagi stres,
terus kalian ajakin ngobrol. Nah, atau orang tua kalian lagi capek, terus kalian ngomong serius ya kan. Wah, mereka akhirnya kayak waktu gak tepak kalian nolak pendapatnya mereka, wah wes tukaran, perang, pecah, ambiar, temenan ambiar ya kayak gitu terjadi karena kita kurang berhikmat kalau ngomong ya kan. Lemah lembut itu ya kita harus tahu momennya, kita harus tahu caranya yang tepat menyampaikannya gitu. Dan aku setuju banget sih, kalau mungkin aku underline apa yang tadi Kak Patrick ngomong, ketika kita nggak disetujui sama orang tua bukan berarti kita berhenti, tapi ayo coba di apa ya, diberikan proofal apa ya, apa bahasanya, proofal kalau misalnya bukti like misalnya kalian itu juga kalian serius sama bidang itu. Contohnya dulu juga Kak VJ nggak boleh masak, tapi apa yang Kak VJ lakukan ya Kak VJ masak di rumah, masakin orang tua, jadi mereka bisa ngerti ya kan, maksudnya oh ternyata anakku ini benar-benar serius, bukan hanya sekedar ngeliat Master Chef doang habis itu kepengen ikut jadi chef gitu kan ya. Ada orang kayak gitu-gitu kan ya. Loh, kita real aja. Ada orang yang kelihatan wah orang ini keren, ngeliat Michael Jordan keren main basket, aku mau jadi atlet basket. Bro, yang jadi Michael Jordan itu dari 8 miliar manusia itu cuma satu ya kan. Betul. Aduh, itu perlu sih, itu perlu banget approval gitu. Nah kalau misalnya sampai nggak boleh, misalnya kayak orang tua kalian ngomong kamu harus ngambil sing B gitu, ya diikuti, cintailah itu, karena percuma kamu nggak mencintai itu tambah nggak jadi apa-apa, itu juga bukan tanda hormat kamu cuma sekedar nggak tulus hati seperti minggu-minggu yang sebelumnya kita bahas tentang otoritas. Nah itu perlu banget kita menghormati dengan tulus hati. Jadi tetap orang tua nyuruh apa ya kita tetap mencintai gitu sih. Ya, Kak Patrick ya. Mungkin ada tambahan lagi tips terakhir mungkin, saran mungkin atau quote terakhir yang Kak Patrick mau bagikan gitu. Kita buka aja deh di Kolose 3 ayat 15. Tapi VJ aja yang baca karena dari tadi Patrick sudah ngomong terus, sudah capek ini loh. Kak Patrick ngomong terus. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sekali lagi, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi bukan iblis lagi, bukan kemarahan yang memerintah, tapi damai sejahtera Kristus. Karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dalam Kristus, dan bersyukurlah dalam segala sesuatu. Itu aja sih yang bagus banget sih ayat itu, ngadepin otoritas. Harus bersyukur, kita punya satu orang tua, ya maksudnya punya dua orang tua, tapi sepasang orang tua, mereka itu yang terbaik yang Tuhan udah kasihin kepada kita. Jadi ya bersyukur masih punya orang tua, ada orang-orang yang banyak punya, jadi jangan dimusuhin terus. Bener. Kalau nggak boleh pacaran ya taat. Betul, itu dengerin ya. Itu ada yang ya. Tapi orang tua itu nggak pernah salah kok. Masih kita nggak boleh pacaran itu tujuannya karena kita pengen karena orang tua pengen kita fokus sama sekolah, fokus sama kehidupannya kita. Percuma kalau pacaran habis itu cuma buat mainan doang, ya kan? Terus hatimu hancur. Itu kan kau yang mainin dong, Kak. Kalau kamu yang mainin. Kalau kamu yang mainin, itu kamu dong masa lalu. Enggak ada. Itu tanya kopi. Aduh. Ya udah. Itu aja mungkin ya yang kita bisa bagikan. Itu bagus banget. Tadi kalau misalnya kita bisa ngelihat apa yang Kak Patrick bagikan, jawab dengan lemah lembut. Kalau misalnya orang tua kalian nggak setuju, tahu waktunya. Kalau misalnya mereka lagi capek, jangan ajak ngobrol, jangan ajak diskusi. Waktu mereka santai makan itu menurutku waktu yang paling tepat untuk kita bisa diskusi sama mereka. Dan waktu pendapat kita ditolak, ya kita kasih approval gitu. Tapi kita juga mencintai apa yang otoritas kita perintahkan. Betul. Itu aja sih yang kita akan bagikan sama kalian. Sekali lagi, damai sejahtera Allah melingkupi kita semua, bukan kemarahan, bukan kebencian kalau kita ditolak. Itu aja. Mungkin Kak Patrick mau doain kita semua dulu sebelum kita close ini semua supaya kita benar-benar bisa taat dan respect sama otoritas. Ya. Yaudah, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk orang tua yang sudah Kau berikan kepada kita. Berkati Tuhan supaya Kau berikan kita hati yang tulus,
hati yang mau mencintai Tuhan, yang tidak berselisih terus dengan orang tua Tuhan, dan berkati kita supaya kita bisa bersyukur dengan orang tua yang sudah diberikan, dan supaya kita bisa mendengarkan pendapat dan nasihat-nasihatnya mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amen. All right. Thank you. Thank you guys. So hope you're blessed. God bless you. See you. Nah, gimana? Kalian masih terberkati kan sama firman hari ini dari podcast yang udah kita dengerin barusan? Aku juga. So, supaya berkat itu nggak berhenti di kalian aja, kalian bisa share ke teman-teman kalian, share ke orang-orang lain, dan jangan lupa buat tag IG Impactors. Oke? Oh ya, aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa buat kontak grup ya sama kakak kontak leader kalian. Bisa lewat Line, WA, Zoom, Google Meet, atau apapun itu, yang penting nggak boleh kumpul-kumpul, harus stay at home, oke? Buat kalian yang belum join kontak group atau baru pertama kali join ibadah, kalian bisa klik link di bawah ini. Nah, nanti kalian bakal diarahin buat ke kontak group. Oh, BTW, ngomong-ngomong, kita ada challenge nih, penasaran nggak? Challenge-nya adalah Pass the Bible Challenge. Kalian tahu kan challenge yang Pass the Brush Challenge itu, yang kalian oper brush. Nah, kita ada challenge mirip kayak gitu. Gimana sih caranya Pass the Bible Challenge ini? Nah, caranya yang pertama, kalian ngevideoin diri kalian tuh lagi kelihatan kusut, sedih, marah, bete, apapun itu yang menampilkan kalian lagi nggak mood gitulah. Terus nanti ada Alkitab satu ke kalian, dan kalian taruh Alkitabnya ke kamera, terus kalian tarik lagi dengan kondisi kalian udah fresh, udah happy, udah seneng, udah rapi, udah cantik, udah ganteng, pokoknya udah keren. Terus kalian pass Bible-nya. Kalau kalian mau tahu, ini ada videonya. Contoh. See the sun now bursting through the cloud, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Come on, lift your voice. See the sun now bursting through the cloud, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Oh, this is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Nah, tujuan dari challenge ini tuh kita mau share ke orang lain kalau kebenaran firman Tuhan itu bisa mengubahkan kehidupan kita. So, jangan lupa buat join challenge kita ya, dan tag Instagram Impactors. Nah, buat kalian yang mau kasih persembahan, kalian bisa scan barcode ini ya. Oke, sekian buat podcast hari ini. Happy Sunday, and stay at home, stay safe, stay healthy, and God bless you. See you on the next podcast.